Benar Bapak, karya terbesar dalam kehidupan Kristus selagi dia ada di dalam dunia ini dan hari ini bukan karya terbesar ketika dia berbuat mujizat, bukan karya terbesar ketika dia membangkitkan orang mati, bukan karya terbesar ketika dia melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam dunia ini. Tetapi karya terbesar Kristus adalah ketika dia mati di atas kayu salib. Dia mati untuk menyelamatkan kami orang berdosa, karena kami begitu berharga di mata Allah. Kami sebagai biji matanya Allah yang selalu diperhatikan, dipandang, dilihat oleh Allah, sehingga kehidupan kami hari lepas hari selalu menjadi pujian dan penyembahan yang luar biasa bagi Allah. Tuhan rindu agar hari ini juga ketika Tuhan melihat dari surga, melihat kami beribadah datang ke rumah Bapa, maka kami yakin dan percaya hari ini ada suatu kuasa dan mujizat yang terjadi. Sementara kami sedang berdoa, sementara kami sedang mendengar firman Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat akan terjadi, ada pemulihan akan terjadi, ada kesembuhan akan terjadi, ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Yang hari ini lebih lusuh dan berat Tuhan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, berikan hamba-Mu Tuhan roh hikmat daripada Allah. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang baru. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu lakukan hari ini Tuhan, bukan hamba-Mu lagi yang berbicara, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan berbicara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini, pulang dari tempat ini, kami mengalami kemenangan. Pulang dari tempat ini, kami mengalami pemulihan. Pulang dari tempat ini, kami tahu kepada siapa kami harus menyembah. Kami tahu Dialah Allah, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang akan diberkati Tuhan pada hari ini, kita katakan bersama-sama amin. Kita katakan saya lagi bersama-sama amin. Ada haleluya, amin. Amin. Ada amin, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini biar kita bersama-sama ingin kembali mendengar firman Tuhan tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang masih penampakan Yesus Kristus di sebelum dia naik ke surga. Tanggal 9 besok jangan lupa ada ibadah sekali lagi untuk kenaikan Kristus ke kemana? Ke surga ya. Oke, haleluya. Bukan kenaikan Kristus kemana-mana, tapi kenaikan Kristus ke surga. Oke, mari kita buka hari ini dengan judul Engkau Berharga di Mata Allah. Katakan kiri kananmu dulu, engkau berharga di mata Allah. Tengok kiri kananmu, tos, engkau berharga di mata Allah. Ya, biar jelek-jelek engkau berharga di mata Allah. Amin. Haleluya. Kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang kelima, 6, 7, dan 9 sampai 9. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca berganti-gantian. 1 Korintus pasal 15 ayat 5, 6, 7, 8, 9. Saya baca pada ayat yang kelima. 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-6. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa dari mereka telah meninggal. Ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat yang ke-8. Dan dari dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling, ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tuhan memberkati, silakan duduk. Siapa yang terakhir Tuhan menampakkan diri kepada Paulus? Dia menganiaya Allah atau menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu kita melihat
ada berkurang kali, bahkan 10-11 kali penampakan Kristus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, kepada murid yang lebih dekat lagi. Itu tandanya bukan hanya Kristus ingin membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Ya, memang dia ingin membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tetapi yang paling utama adalah dia ingin memberitahukan kepada kita semua begitu berharganya manusia di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Begitu berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau menampakkan diri berulang-ulang. Seperti kalau orang memperlihatkan film yang berulang-ulang, dia menampakkan diri berulang-ulang, seakan-akan dia show, seakan-akan dia memperlihatkan dirinya, ini loh aku hidup, aku sudah bangkit dari antara orang mati. Dan fakta itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau orang hanya menampakkan diri kepada 1-2 orang, fakta itu bisa dibantah. Iya apa ya? Sekongkol. Oh ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara bayangkan 500 orang. Tidak mungkin ada kebohongan yang super luar biasa. Orang bisa berbohong kalau 1-2 orang sampai mungkin 10 orang dia bisa merekayasa. Tapi 500 orang dia tidak bisa merekayasa lagi. Apalagi ada yang bilang bahwa Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan siapa? Barabas. Bukan, saudara. Sekarang logikanya begini, kalau Yesus saat itu mau disalibkan dan diganti dengan Barabas, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang sekelilingnya pasti ada yang bilang, ini bukan Yesus, ini Barabas. Dan tidak mungkin, banyak sekali orang yang bilang yang disalibkan ditukerlah segala macam. Tidak. Tetapi hari ini yang perlu kita tahu bahwa memang dia adalah Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan paling luar biasa, dia menampakkan diri kepada 500 orang yang mungkin bukan sebagian bukan muridnya, sebagian besar muridnya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Demikian begitu berharganya manusia di mata Allah. Oleh karena itu kita lihat kitab Yesaya, berharga di mata Allah kita. Manusia ini sangat berharga di mata Allah. Dan dari sini baru kita kupas lebih terperinci. Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai 16 saja. 2 ayat ini saja yang akan membuat kita hari ini kembali bangkit semangat bahwa kita itu berharga di mata Allah. Udah ketemu Yesaya 63 ayat 15 dan 16. Ya, saya baca ayat 15, nanti kita bersama-sama baca ayat yang ke-16. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ayat yang ke-16, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mulai dari kata pandanglah dari surga dan lihatlah. Saudara yang terkasih, hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Ada Tuhan yang memandang dari surga. Yang percaya katakan amin. Kita hari ini datang ke mana? Ke rumah? Ke rumah Bapa. Ada haleluya. Ke rumah siapa kita datang? Ke rumah Bapa. Kalau anak datang ke rumah Bapa, dia sangat dengan enak dan dengan tidak ragu-ragu. Dia masuk ke kamarnya, dia buka kulkas, dia ambil roti, dia ambil ini, dia ambil itu tanpa perlu kita sungkan. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Ada haleluya? Tapi kalau seorang bapak datang ke rumah anaknya, dia tidak berani mengambil dari kulkas, ngambil minum, ngambil ini. Ada haleluya? Kita pasti duduk dulu, dipersilakan makan, dipersilakan minum, baru kita duduk, baru kita makan, baru kita minum. Tapi di rumah Bapa, katakan kiri kananmu, kita hari ini ada di mana? Di rumah Bapa. Bapa siapa?
Tuhan kita yang kita sembah dengan luar biasa. Kita datang ke rumah Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara pernah pulang kampung? Ibu-ibu di sini pernah pulang kampung, bapak-bapak? Kalau pulang kampung, Bapak Ibu Saudara bawa apa? Waduh, kiri kanan bawa oleh-oleh di mobil, kalau bisa mobil tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai begitu banyak. Karena mau ngapain saudara? Mau pulang kampung, mau pulang ke rumah Bapak. Bapak Ibu Saudara kalau datang ke gereja bawa apa? Bawa oleh-olehnya apa saudara? Hati kita. Ada haleluya, hati kita yang ingin bertemu dengan Bapa itu cukup daripada segalanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan rindu hari ini bertemu muka dengan muka kepada kita semua, bertemu hati dengan hati. Ada hubungan antara Bapa dengan anak, iya apa ya? Ada hubungan antara Bapa dengan anak, antara anak dengan Bapa. Oleh karena itu ketika kita datang ke rumah Bapa hari ini, dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah bertahun-tahun ke gereja. Ketika kita datang ke rumah Bapa, ada sesuatu perasaan yang tidak dapat dibandingkan ketika kita datang ke rumah makan. Ada haleluya. Walaupun rumah makan ada RW, ada RT, ada yang lain-lain, tetapi hatinya kita datang ke rumah pesta pun tidak seperti kita datang ke rumah Bapa. Kita datang ke rumah Bapa, hati kita penuh dengan sukacita. Kita bernyanyi dengan luar biasa. Kita memuji Dia karena ini rumah kita. Ini kita sebagai anaknya Bapa yang kita sembah, Bapa yang selalu memelihara, melihat, menaungi kita setiap hari, sehingga kita berasa ada di rumah Bapa. Ada haleluya, ada amin. Itulah yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu sekali anak-anaknya datang ke rumah Bapa setiap hari Minggu minimal. Mungkin ada hari Jumat datang ke rumah Bapa berdoa malam, hari Kamis ada doa pengurapan, hari yang lain ada doa pagi. Dia rindu melihat anaknya datang. Yang percaya katakan. Coba Bapak Ibu Saudara, rindu nggak kalau anakmu sudah menikah, anakmu datang ke rumahmu? Kalau anakmu nggak datang 1 tahun, kira-kira gimana? Kangen nggak? Kangen. Nggak datang 2 tahun gimana Bu? Wah, kurang asem ini anak. Nggak datang 3 tahun kita bilang apa? Kurang ajar. Nggak datang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita anggap apa? Kita baca Alkitab. Anak yang hilang. Ada haleluya. Waduh, kita berdoa tentang anak yang hilang. Begitu rindunya kita untuk anak kita datang ke rumah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sia-siakan hari Minggu yang begitu indah. Kita bersemangat datang ke rumah Bapa setiap hari Minggu, setiap hari, bahkan setiap hari ketika kita punya persekutuan yang intim dengan Bapa, kita datang ke rumah Bapa. Haleluya. Kita datang ke rumah Bapa. Dia rindu untuk memeluk kita. Dia rindu untuk merangkul kita. Coba kita lihat 2 ayat saja untuk ilustrasi kita, supaya kita lebih mengerti. Waktu anak yang hilang datang ke rumah Bapa. Coba kita lihat, itu kalau saya nggak salah di Lukas ya. Lukas pasal yang ke-15 Bapak Ibu Saudara, ayat 20 dan 22 saja. Nggak usah banyak-banyak. Lukas 15 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. Udah ketemu? Perumpamaan apa nih? Tentang anak yang hilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, saudara lihat, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang dari jauh, naik motor, naik kendaraan umum, naik mobil ke rumah Tuhan, ke gereja, ke rumah Bapa, Dia dari jauh sudah melihat kita. Yang percaya katakan amin. Dia dari jauh sudah menyambut kita. Dia dari jauh sudah mau memeluk kita. Bahkan Tuhan berlari untuk memeluk kita. Karena aduh anakku yang aku kasihi, engkau datang kembali ke rumahku. Aku ingin bercengkrama dengan engkau. Aku ingin memulihkan engkau. Yang percaya katakan amin.
Dia begitu luar biasa. Bahkan dalam tradisi bangsa Yahudi, kalau seorang bapak itu pakainya apa Sobat Ibu Saudara? Pakainya pakai celana panjang gini, pakai apa? Pakai apa? Jubah. Jadi waktu dia mau lari, apa yang dia lakukan? Angkat jubahnya, ya kan? Saudara lihat mungkin Habib-habib yang ada kan pakai begitu kan? Saudara angkat baru dia lah. Nah, saudara tahu waktu zaman Yahudi itu betis tidak boleh kelihatan, bukan cuma betis wanita, betis pria tidak boleh kelihatan, makanya pakai tutup. Jadi semuanya harus suci, harus kudus. Jadi ketika dia angkat begitu, apa yang terjadi saudara? Berarti dia tidak lagi mempertimbangkan kesopanan, tidak lagi mempertimbangkan segala macam aturan-aturan Yahudi. Dia tidak mempertimbangkan. Yang dia pertimbangkan adalah jiwa yang akan kembali ke rumah Bapa. Dia tidak peduli seberapa bobrok, dia tidak peduli seberapa berdosa anak itu, tetapi dia berlari merangkul anak itu. Dan dia bilang, ini anakku, aku ingin bercengkrama, aku ingin memulihkan anakku. Yang percaya katakan amin. Bahkan ayat ke-22 dikatakan apa saudara? Tetapi ayat ya benar ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah apa yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dahsyat, pulang ke rumah Bapak dapat sepatu dapat jubah dapat cincin Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, datang ke rumah Bapak, saya yakin dan percaya, pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara membawa segala sesuatu yang baru, pakaianmu baru, hatimu baru, segala sesuatumu baru. Pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan engkau akan bawa pulang dari tempat ini berkat-berkat rohanimu yang dahsyat, heran, dan ajaib. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Setiap minggu rindu datang ke rumah Bapak? Haleluya. Tos dulu kiri tangan. Jangan pernah absen setiap minggu. Bapak menantikan engkau. Kita anaknya di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yuk kita lanjutkan tadi Yesaya, ya. Kita lanjutkan. Pandanglah dari surga dan lihatlah. Apa kata pandang ini, Saudara? Kata pandang ini adalah hatse. Kata bahasa Ibraninya adalah hatse. Hatse. Hatse itu apa, Saudara? Memandang, ya. Memandang itu berarti hatse. Apa bedanya memandang dari surga dan lihatlah? Kalau lihatnya itu adalah ra. Ra dalam bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani ra itu apa saudara? Berarti lihat. Sebenarnya kalau kita bahasa Indonesianya hampir sama antara pandang dan lihat. Apa sih sebenarnya beda? Kenapa ada pandang, ada lihat? Nah, dari sini kita bisa melihat hatse ini. Waktu Tuhan memandang kita yang ada di dalam gereja, yang ada mungkin di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, cara Tuhan memandang itu, dia bukan hanya memandang dengan matanya, tapi dia memandang dengan hatinya, dia memandang dengan pikirannya, dia memandang dengan segala kapabilitasnya, dia memandang kita dengan penuh pengertiannya. Yang percaya katakan amin. Tetapi kata lihat, dia hanya melihat kita. Dia lihat segala kesedihan kita. Dia lihat segala pergumulan kita. Dia lihat segala kesulitan kita. Dia lihat kantong kita yang mungkin hari ini kosong melompong. Yang percaya katakan amin. Dia tahu. Dia memandang kita karena kita dijadikannya terpandang. Ketika dia memandang kita, manusia otomatis menjadi terpandang di mata Allah. Artinya apa? Berharga di mata Allah. Pandang itu berarti terpandang. Dengan perkataan lain, hatse tadi adalah dengan perkataan lain berharga. Saya mau tanya sama kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara suatu saat di depan ini ada berlian 24 karat, ada emas 24 karat, ada perunggu, ada yang lain. Yang mana yang saudara pandang? Dan yang mana yang saudara mau ambil? Berlian, emas atau apa? Pasti berlian. Kalau berlian udah hilang, emas udah hilang, perunggu. Nah, baru yang lain dah. Waktu kita memandang, saudara, kita itu
di mata Tuhan itu sangat terpandang. Jadi Tuhan itu bukan hanya memandang dengan matanya, tapi dia memandang dengan hatinya, dia memandang dengan pikirannya, dia memandang dengan segala atributnya. Itulah mengapa ketika kita katakan hari ini kita itu begitu berharga di mata Allah. Dia mau menampilkan dirinya, dia mau menampakkan dirinya, dia mau saudara untuk kita terus berada di dalam hadiratnya. Itu artinya kita itu terpandang, kita itu berharga di mata Allah. Dia memandang kita, bukan hanya memandang. Kan kalau kita seringkali memandang orang kan, pandang aja, lihat aja. Tetapi kalau Tuhan yang memandang, dia memandang kita dengan hatinya, dengan pikirannya. Waktu kita memandang berlian dan yang lain, kita pasti memandang dengan hati kita. Aduh, aku kepengen nih berlian ini. Waduh, ini sangat, nanti aku taruh di rumah, kita taruh di lemari, nanti kita pakai dengan bagus, kita bangga. Kan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dilihat. Tuhan melihat juga segala keperluan kita. Tuhan melihat segala kebutuhan kita. Tuhan melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Setiap hari, setiap detik, setiap menit dia punya CCTV yang online 24 jam. Tiap detik update terus CCTV-nya Tuhan. Dia tahu ketika kita sedang sedih. Dia tahu ketika kita mengalami masalah dalam kantor kita. Dia tahu ketika kita sedang mengalami segala sesuatu kesulitan, sakit penyakit kita. Dia tahu, dia Allah yang selalu konsentrasi 24 jam, tidak pernah terlepas. Oleh karena itu Yesaya katakan, pandanglah dari surga dan lihatlah saudara dari kediamanmu yang kudus dan agung. Bangga nggak Bapak Ibu Saudara hari ini jadi biji matanya Tuhan? Ada amin saudara? Kita begitu direspek oleh Allah, dan Allah memandang kita tidak sebelah mata. Ada amin? Memandang sebelah mata bukan berarti kicer sebelah begini, bukan saudara. Memandang sebelah mata berarti apa Pak Bu? Memandang remeh, memandang tidak ada orang di samping kita, memandang kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa, kamu cacat. Teman saya baru kehilangan 2 kakinya dioperasi karena diabetes, tetapi kita tetap mensupport dia. Ketika itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memandang kita dengan sebelah mata, tapi dia pandang dengan hatinya, dia pandang dengan pikirannya, dia pandang dengan perasaannya, dia pandang dengan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sehingga setiap saudara minta sama Tuhan, dia Allah yang selalu tahu apa kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu disambung dengan ayat, di manakah kencemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Jadi dia memandang kita dari tempat kediamannya yang kudus dan maha suci. Dan di manakah kecemburuanmu? Saudara, kalau Tuhan itu punya sifat cemburu dalam kehidupan kita, berarti Tuhan itu punya hubungan yang intim dengan kita. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada haleluya? Kalau tiba-tiba saya cemburu sama tukang sol sepatu, Bapak Ibu Saudara ketawa nggak? Kok si Pak Gembala nggak punya hubungan apa-apa sama tukang sol, kenapa dia cemburu ya? Saya cemburu, misalnya Davinka punya pacar, saya cemburu sama Davinka. Orang saya nggak punya hubungan apa-apa. Orang yang cemburu itu punya hubungan yang intim, punya hubungan yang personal terhadap satu dengan yang lain. Yang percaya katakan saudara cemburu nggak kalau istri saudara dianterin sama orang, dikasih makan sama orang, dikasih segala sesuatu sama orang? Kira-kira Bapak Ibu Saudara cemburu nggak? Pasti cemburu. Kalau enggak cemburu, berarti saudara tidak punya hubungan dengan istrimu. Sudah putus, ya kan? Sudah putus tali kamanya, katanya kalau orang main layang-layang, putus tali
Kama. Saudara yang terkasih, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata Allah kita ini Allah yang cemburu kepada kita. Dan kecemburuannya dan keperkasaannya, Tuhan ingin menunjukkan, nih saudara perhatikan baik-baik, Tuhan ingin menunjukkan keperkasaannya kepada kita. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada kita. Tuhan ingin menunjukkan pertolongannya kepada kita. Tuhan ingin menunjukkan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia mau, dia selalu greget dengan kita. Dia selalu mengaum dengan kita seperti seekor singa. Dia mau selalu melindungi kita, memberikan kita yang terbaik, dan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita terlalu berharga di mata Allah, sehingga dia selalu ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Bahkan dia rela memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk kita, menebus kita orang-orang yang berdosa. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Terus kita lanjutkan. Hatimu yang tergerak dan apa saudara? Kasih sayangmu. Apa arti kasih sayangmu? Kin athu, kata bahasa Ibraninya kin athu, kasih sayangmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini masih punya hati dan kasih sayang, baik terhadap istri, terhadap suami, terhadap sesama jemaat, terhadap orang-orang lain. Demikian kasih sayangnya Allah sangat luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia tidak pernah melepaskan kasih sayangnya sedikit pun kepada kita. Dia tidak pernah melepaskan kasih sayangnya. Saudara, kasih sayang itu, dan kalau kita punya hubungan yang intim, kasih sayang itu akan berbeda. Begini saudara ceritanya. Kalau orang punya hubungan yang intim antara suami dengan istri, waktu saya tahun berapa ya, agak lupa tahunnya, mungkin antara tahun 2008, karena saya hampir 6 kali ke Nias kan, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2017 terakhir, apa 2018. Berulang kali saya main ke sana. Pada satu ketika saya mampir ke satu rumah orangnya sudah lumayan tua, tetapi tidak tua sekali. Wah, saya belajar nih dari sana. Tiba-tiba sang suami bilang gini, Mam, ya Mam, dia panggilnya Mam, keren ya. Orang di kampung juga panggilnya Mami sama Pak. Mam, dia bilang kan, si hamba Tuhan juga ya kebetulan. Mam, tahu nggak apa yang terjadi? Istrinya lagi duduk-duduk, dia ke dapur, dia keluarin buat saya pisang. Pisangnya bukan pisang goreng. Kalau di Jakarta kan pisang goreng, di sana pisang rebus. Dia keluarin pisang rebus sama teh manis. Aja dia bisa mengerti. Yang keluar apa saudara? Ya kan? Saya coba, saya Google dan cari di kamus. Apa sih arti kata gitu. Ternyata nggak ada pisang, nggak ada teh. Itu bahasa isyarat. Menjelang 11:30, suaminya bilang lagi, Mam, nya agak beda. Kalau tadi agak pelan, berarti yang keluar teh sama pisang. Wah, yang ini kenceng nih. Dalam hati saya berdoa, Tuhan biarlah dia keluarkan babi guling. Ternyata benar, tapi bukan guling, babi rebus. Mam, bukan yang jawab, dia sendiri. Mam, Nah, nggak lama kemudian jam 12:15 dia habis potong babi, langsung saat itu juga keluarlah babi rebus. Wah, mantap. Yang terakhir saya coba-coba. Saya panggil tante kan. Tante, Pak Pendeta, kok Pak Pendeta genit katanya. Lah, kan saya mencontoh, siapa tahu keluar lagi yang lain kan. Ternyata dia bilang tidak, itu bahasa kasih dan isyarat, bahasa sayang saya dan sayang suami saya tidak bisa digantikan oleh Pak Pendeta, tidak bisa katanya. Ini adalah kasih sayang kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau di rumah, berarti sudah
Tidak tahu. Kalau apalagi kalau mertua datang, ya kan? Atau ya datang, mam, dia minta ongkos pulang. Ada haleluya, ya kan? Gitu kan? Berarti dia minta di kantongnya. Saudara, itulah bahasa kasih sayang yang tidak dapat ditukar oleh apapun. Seandainya orang yang lain masuk pun dia tidak bisa menukar. Oleh karena itu, kasih sayang Tuhan terhadap kita diproklamirkan, dimateraikan dengan darah dan tubuh Kristus. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa memberi kasih sayang itu, tidak ada yang bisa memotong, memutus, tidak ada. Hanya Dia dan kita yang selalu tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita nggak perlu panjang lebar, Bapa kami yang di surga. Bukan berarti saya nggak boleh bilang doa Bapa kami, bukan. Tetapi nggak usah saudara berlama-lama. Saudara bilang aja, Tuhan, aku sedang frustasi, Tuhan, aku sedang begini. Ungkapan itu jauh lebih, dia lebih kenal. Dia tahu hati saudara. Dia tahu apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini. Dengan engkau hanya bilang, Tuhan tolong. Dia tahu begitu terpuruknya kita. Dia tahu begitu, udah gak berantakannya kita. Tapi Dia Allah yang selalu bisa membuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, itulah yang saya mau katakan. Di manakah kecemburuanmu, perkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Saya mau katakan hari ini, kita harus bangga punya Allah yang seperti Dia. Kenapa saya katakan kita harus bangga? Dia Allah yang tidak pernah menahan dirinya. Yang percaya katakan amin. Ketika kita memohon sesuatu, ketika kita sedang dalam keadaan sulit, ketika bahkan kita sedang dalam keadaan kecelakaan di tengah perjalanan, kita lagi naik motorkah, kita lagi naik mobil, engkau teriak saja Yesus. Dia tidak akan pernah menahan dirinya untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita sedang susah, engkau ingat ayat ini. Tuhan tidak pernah berlama-lama, Tuhan tidak pernah menahan dirinya. Dia paling tidak tahan jeritan, tetesan air matamu. Dia tidak tahan. Ketika engkau datang ke rumah Bapa, Dia paling tidak tahan. Ada haleluya. Kalau seorang Bapa melihat anaknya sedang kesulitan, baik ekonomi kah, baik kesulitan apapun, seorang Bapak tidak akan pernah tahan hatinya. Besok-besok aja, ntar ya, tahun depan. Tidak akan pernah tahan. Hatinya mau menolong. Karena apa saudara? Hati seorang Bapak kebalikannya. Kalau anak terhadap Bapak, ya, kemarin malam dan kemarin-kemarinnya lagi ada beberapa yang konseling sama saya, bukan dari sealiran ya, bukan dari seagama, dia agama seberang. Dia begitu kecewa sama anak-anaknya. Anaknya ada tiga-tiganya sudah jadi orang ya, walaupun belum suksesnya 100%, tapi sudah lumayan sukses lah, udah bisa beli rumah lah segala macam. Tapi ibunya begitu kecewa, suaminya sudah meninggal, ibunya kecewa. Dulu katanya, saya besarkan anak ini sampai besar, sampai bisa semua sampai bisa segala-gala. Tapi ketika dia sedang membutuhkan baik ekonomi, baik yang lain, anak-anaknya ini peduli, tetapi hanya maunya setengah-setengah, tanggung-tanggung. Itulah kasih seorang anak kepada seorang orang tua. Ada haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berharap anakmu bisa mengasihi sebegitu besar engkau mengasihi anakmu. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah berharap. Berharap saja sama Tuhan. Anak hanya bisa memberikan ketika dia sudah punya keluarga, apalagi dia sudah keluar dari rumah dan segala macam, itu anak nggak akan bisa memberikan yang terbaik. Berinya akan nanggung-nanggung, dan itu akan banyak menyakiti hati orang tua. Saya mau katakan hari ini, biarlah kita tetap meminta kepada Tuhan, karena Dialah yang selalu memperhatikan kita. Dialah Bapa kita yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Nggak perlu ya kan, maka Allah itu tidak akan pernah menahan dirinya. Haleluya. Ayat yang ke-16 dan terakhir, ini bukankah engkau Bapa kami?
Nah, saudara, kalau saudara melihat satu kata-kata seperti ini dalam kitab Yesaya itu adalah kitab sastra. Jadi kalau kitab sastra itu selalu ada kata bukankah. Sebenarnya bukan dia lagi bertanya, bukan. Bukankah engkau Bapa kami, bukan. Dia lagi mau satu kalimat, bukan pertanyaan, tapi kalimat pernyataan. Dalam bahasa aslinya adalah ki eta abinu. Ki eta abinu. Apa artinya, saudara? Ki eta abinu ini dengan perkataan lainnya adalah sungguh engkau Bapa kami. Ada haleluya. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami, tapi sungguh engkau adalah Bapa kami. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah yang selalu bisa menerima kami. Saya mau katakan begini, orang di sekeliling kita, baik di kantor kah, baik di dunia bisnis kah, baik di keluarga kita kah, baik orang tua, anak dan yang lain, itu belum tentu bisa menerima kita apa adanya, belum tentu bisa menerima segala kekurangan kita, segala kelebihan kita, segala sesuatu yang ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Belum tentu. Tapi Allah yang kita sembah, Dia bisa menerima apapun yang kita miliki. Oleh karena itu dikatakan apa, saudara? Abraham nggak tahu apa-apa tentang kami, Israel juga nggak tahu, tidak mengenal kami. Tetapi engkau sendiri Bapa kami, engkau yang mengenal kami, engkau yang mengenal hatiku, engkau yang mengenal segala sesuatu dalam kehidupanmu. Engkau tahu apa yang Tuhan, yang kita butuhkan. Engkau tahu apa yang kita hari-hari ini sedang melakukan kesalahan. Engkau tahu apa dosa yang kita lakukan hari-hari ini. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oleh karena itu, Dia Allah yang terlalu memperhatikan kita sejak dahulu. Karena itu namanya disebut penebus. Penebus apa? Penebus kami sejak dahulu kala. Saudara, penebus itu berarti ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan selalu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi agama seberang. Kenapa tiga ini? Kok bisa tiga-tigaan jadi satu, satu jadi tiga? Kan selalu begitu. Sekarang saya mau tanya begini. Anak itu hanya sebagai status. Saya mau tanya begini paling gampang. Terus selalu maunya dipisah-pisah. Anak sama bapak nggak jadi satu. Bapak sama anak nggak jadi satu. Sekarang saya mau tanya. Bapak Ibu Saudara tahu anak kunci? Ada ibu kunci nggak? Hah? Nggak ada. Anak kunci doang hanya ada. Ibu kunci, bapak kunci, hanya tangga. Ada anak. Oh, ini anak tangga. Ini atasnya bapak tangga, atasnya lagi ibu tangga. Kita sebut gitu nggak? Ini hanya istilah. Anak kunci, anak tangga. Ya kan, bukan anak konda, anak tangga. Ya kan? Nah, itu hanya istilah. Sebenarnya anak tangga itu kalau diurutin semuanya anak tangga. Jadi semuanya itu satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu. Nggak ada dipisah-pisah. Cuma istilah. Anak ketika Dia menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Bapa yang selalu memenuhi segala keperluan kita. Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Nggak mungkin anak kunci, besok anak kuncinya beda. Aku mau bapak kunci, aku mau ibu kunci. Nggak ada, hanya anak kunci. 1000 saudara bilang selalu semuanya itu anak. 1000 tangga naik selalu namanya anak tangga. Ngerti ya sampai di situ? Supaya kita mengerti. Penebus itu berbicara tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Terakhir saya mau katakan, Dia Tuhan yang selalu mengenal kita. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, Dia Tuhan yang mengenal kita. Dia tidak pernah tidak mengenal kita dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang selalu mengatakan kita berharga di mata Allah. Sekali waktu ada satu kisah yang sangat luar biasa dari Jerman. Ketika tiba saatnya,
Ada seorang pasangan suami istri sedang ngantri di McDonald. Di Jerman juga ada McDonald ya, jangan salah. Bukan berarti di Jerman jadi McDodol, tapi McDonald tetap. Nah, begitu antrian begitu panjang karena zaman itu mungkin zaman lagi orang lagi suka McDonald, antriannya panjang. Mungkin ada 10 antrian atau berapa puluh antrian. Pasangan suami istri orang Indonesia sedang antri. Tiba-tiba di belakang dia datanglah seorang laki-laki pendek. Baunya minta ampun, saudara. Begitu bau menyentreng. Wah, sehingga semua yang antrian di depan pada menyingkir. Jadi enak juga, saudara, ketika ada orang yang bau. Jadi kalau saudara mau lolos dari antrian begitu banyak orang, saudara kentut aja gitu kan, pet, langsung orang pada bubar, saudara nomor 1. Ya kan, bau ya kan, wah yang lain pada minggir 1, 2, 3, banyak kan yang minggir. Akhirnya dia maju, selesai. Akhirnya orang ini kasihan, orang Indonesia ini ngelihat udah tua, pendek. Ya bapak duluan, gitu. Duluan. Bapaknya udah lemes segala macam. Dia pesen kopi. Hanya 1 kopi saja. Bajunya berantakan semuanya, 1 kopi. Setelah dia selesai pesan kopi, dia duduk di paling pojok karena dia tahu diri. Karena kalau dia duduk di tengah-tengah, bubar McDonald. Dia duduk di pojok saja. Ketika dia sedang duduk di pojok, saudara, si bapak ini sama suami istri ini langsung antri. Dia beli 3 paket, 2 paket yang biasa, 1 paket yang jumbo. Nah, akhirnya dia beli paket yang jumbo itu buat dia dan keluarganya. 2 paket ini buat orang itu di sana. Ketika dia sedang melangkah ke orang tersebut, tahu nggak apa yang orang itu bersaksi? Karena dia orang Jerman, orang Indonesia bingung. Bahasanya bahasa Jerman. Allah ya kan, dia nggak tahu, nggak ngerti. Tapi orang di sekelilingnya kan orang Jerman semua. Iya apa ya? Ya kan, bukan orang Indonesia semua. Ini bukan di pasar pagi, tapi ini di pasar Jerman. Semuanya orang Jerman. Orang yang Jerman ngedenger, wah, tahu nggak apa yang dikatakan? Saya sudah tidak makan kurang lebih 5 hari atau 6 hari. Saya juga kalau minum masih dapat ya, karena di Jerman gampang air minum, tinggal ke mana namanya, ke keran di mana aja ya, puterin dia bisa minum. Tapi saudara jangan main-main di Jakarta. Saudara puter minum, besok masuk UGD. Karena nggak cocok kan air kita, beda, dia udah disuling semua. Nah jadi habis itu dia sudah nggak makan 5 hari 6 hari gitu ya. Waduh, dia sedih sampai dia berkaca-kaca air matanya. Terus dia bilang terima kasih dalam bahasa Jerman. Dia nggak ngerti nih sih. Ya pokoknya dia iya aja dah ya kan. Udah setelah selesai dia antri. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Semua orang Jerman itu langsung bilang, angkat topi. Dia bilang, engkau adalah malaikat, engkau adalah penolong yang luar biasa. Nggak ada satupun orang Jerman yang peduli dengan orang Jerman, tapi dia orang Indonesia yang digerakkan hatinya bisa peduli terhadap orang ini. Ada haleluya, saudara. Apa arti cerita ini? Cerita ini adalah menandakan bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang selalu tetap dimanapun kita berada. Jangan pernah saudara ragu tentang keberadaan Allah. Seperti dikatakan di sini, bukankah engkau Bapa kami, orang lain nggak tahu apa-apa, nggak masalah. Engkau sendiri Bapa kami, engkau sendiri yang memahami tentang kami. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin Bapak Ibu Saudara lihat nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Datang sama Tuhan. Dia Allah yang sesegera mungkin memeluk kita, merangkul kita, karena kita begitu berharga di mata Allah. Ada amin, saudara?
Ketika engkau hari ini mungkin sedang nggak punya pengharapan apa-apa lagi, semua sudah tidak ada harapan. Saya mau katakan, ketika engkau ada di dalam hadirat Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Bapa hari ini, ada harapan yang tidak akan pernah habis, karena Dia adalah sumber pengharapan yang tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita pasti akan ditolong, kita pasti akan menerima segala sesuatu yang terbaik dari Dia ketika Dia ada, kita anggap sebagai Allah yang benar-benar memperhatikan hidup kita. Yang percaya katakan amin.